Seakan mujizat mendadak turun ke bumi. Hari ini saya sendiri sebagai pimpinan redaksi Gempar TV bisa mewawancarai pimpinan redaksi Suara Rakyat Online sekaligus pimpinan redaksi Suara Rakyat Media Cetak. Kenapa? Suara Rakyat, kalau berbicara Suara Rakyat, Pak, ini khususnya di Jawa Barat itu sudah benar-benar membumi. Karena Suara Rakyat sudah hampir 18 tahun, Pak. Sudah 18 tahun terbit dan alhamdulillah itu sampai saat ini masih bertahan, Pak. Nah, kemudian saya perkenalkan diri, Pak. Nama saya Kang Baden, Pak. Siap. Oke, nama lengkap Bapak siapa? Muhammad Imam Mahfudinur. Oke, posisi Bapak sebagai pimpinan redaksi di mana, Pak? Pimpinan redaksi di media cetak Suara Rakyat Indonesia, kemudian media online Suara Rakyat Indonesia News. Oke. Ini luar biasa, Pak. Ini Suara Rakyat merupakan maaf Pak, media cetak ya, boleh dibilang sudah cukup membumi dan umurnya sudah dikatakan sudah bertahan lama nih, Pak. Oke, kira-kira kiat apa, Pak, sehingga Suara Rakyat Indonesia bisa bertahan sampai saat ini? Tolong dijelaskan secara rinci oleh Bapak, Pak. Baik, terima kasih Kang Baden. Alhamdulillah, jadi Suara Rakyat ini memang karena kebersamaan dari rekan-rekan semuanya dan sampai saat ini sudah masih bisa berjalan dengan baik. Mungkin di tengah-tengah situasi media yang sekarang banyak kesulitan, terutama terkait dengan biaya produksi dan sebagainya, alhamdulillah sampai detik ini Suara Rakyat mungkin media lokal yang masih sangat eksis Dan bertahan. itu walaupun saya hanya melanjutkan sebenarnya pada waktu itu dari almarhum Kang Dudu Rahman. Waktu itu saya dipercaya menjadi pimpinan redaksi ya, karena mungkin pengalaman di dunia jurnalistik, termasuk juga mungkin dengan aturan yang baru, harus ada uji kompetensi, harus ada masuk di organisasi kewartawanan, sehingga pada waktu itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik terhadap medianya sendiri maupun terhadap rekan-rekan wartawannya di lapangan, sehingga saya waktu itu dipercaya oleh almarhum Kang Dudu Rahman untuk menduduki posisi sebagai pimpinan redaksi. Dan alhamdulillah saat ini sudah mulai semakin banyak, sudah semacam perempuan yang cantik. Sekarang sudah mulai banyak yang tadinya rekan-rekan wartawan sudah tidak melihat lagi kepada Suara Rakyat. Sekarang sudah mulai banyak, Pak. Banyak sekali yang dari daerah-daerah, bahkan ada yang dari luar Jawa juga sudah mulai bangkit, banyak yang ingin bergabung. Nah, ini tentunya kita berharap kebersamaan ini akan semakin kita tingkatkan lagi, dan mungkin kita juga akan memberikan evaluasi setiap, insya Allah mungkin sebulan 2 kali kita akan ketemu, supaya peluang-peluang dan prospek ke depan media ini semakin baik. Saya kira itu. Oke. Dan saya sendiri ya tentu bagi kami ya, bagi saya bahwa Suara Rakyat itu adalah kawah canda di muka, di mana posisi saya bisa mencapai editor in chief ya, pimpinan redaksi, memang itu saya dididik dari Suara Rakyat. Ini maaf, saya itu orang Suara Rakyat, walaupun secara kelembagaan tidak di Suara Rakyat, tapi ruh saya ruh Suara Rakyat. Maka saya saran kepada Suara Rakyat, teruslah eksis. Kenapa? Karena modal jurnalis itu hanya 3 loh, Pak. Modal bagaimana agar jurnalis itu bertahan, modal hanya 3. Apa 3 itu? Pertama, mampu, Pak. 2, mau, 3, berani. Itu kata kuncinya. Dan konsistensi. Ya, ini saya bangga sebagai alumni Suara Rakyat Indonesia. Jadi intinya Kang Baden ya tidak bisa menjadi pimpinan redaksi ya, baik itu di Gempar TV, Gempar Online, karena memang saya itu alumni atau didikan bersama-sama di Suara Rakyat Indonesia, Pak. Jadi waktu itu saya dipercaya menjadi pimpinan redaksi ya, karena mungkin pengalaman di dunia jurnalistik, termasuk juga mungkin dengan aturan yang baru, harus ada uji kompetensi, harus ada masuk di organisasi kewartawanan, sehingga pada waktu itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik terhadap medianya sendiri maupun
terhadap rekan-rekan wartawannya di lapangan, sehingga saya waktu itu dipercaya oleh almarhum Kang Dudung Rahman untuk menduduki posisi sebagai pimpinan redaksi. Dan alhamdulillah saat ini sudah mulai semakin banyak, sudah semacam perempuan yang cantik. Sekarang sudah mulai banyak yang tadinya rekan-rekan wartawan sudah tidak melihat lagi kepada Suara Rakyat. Sekarang sudah mulai banyak, Pak. Banyak sekali yang dari daerah-daerah, bahkan ada yang dari luar Jawa juga sudah mulai bangkit, banyak yang ingin bergabung. Nah, ini tentunya kita berharap kebersamaan ini akan semakin kita tingkatkan lagi, dan mungkin kita juga akan memberikan evaluasi setiap, insya Allah mungkin sebulan 2 kali kita akan ketemu, supaya peluang-peluang dan prospek ke depan media ini semakin baik. Saya kira itu. Oke. Dan saya sendiri ya tentu bagi kami ya, bagi saya bahwa Suara Rakyat itu adalah kawah tanda di muka, di mana posisi saya bisa mencapai editor in chief ya, pimpinan redaksi, memang itu saya dididik dari Suara Rakyat. Ini maaf, saya itu orang Suara Rakyat, walaupun secara kelembagaan tidak di Suara Rakyat, tapi ruh saya ruh Suara Rakyat. Maka saya saran kepada Suara Rakyat, teruslah eksis. Kenapa? Karena modal jurnalis itu hanya 3 loh, Pak. Modal bagaimana agar jurnalis itu bertahan, modal hanya 3. Apa 3 itu? Pertama, mampu, Pak. 2, mau, 3, berani. Itu kata kuncinya. Dan konsistensi. Ya, ini saya bangga sebagai alumni Suara Rakyat Indonesia. Jadi intinya Kang Baden ya tidak bisa menjadi pimpinan redaksi ya, baik itu di Gempar TV, Gempar Online, karena memang saya itu alumni atau didikan bersama-sama di Suara Rakyat Indonesia, Pak. Jadi saya kira kita semua sangat membutuhkan pembaca dan pemirsa. Karena kenapa saya sebut pemirsa? Karena alhamdulillah sekarang di Suara Rakyat juga ada Suara Rakyat TV-nya, SRI TV-nya. Ya. Jadi apalagi tadi sudah berbadan hukum. Kalau untuk cetak dan online malah sudah terlebih dahulu sudah jalan, PT-nya sudah PT, dan berbadan hukumnya juga spesialis khusus media pers, media jurnalistik. Jadi makanya kita juga sangat bangga sekarang adanya SRI TV. Tentunya ini juga kita berharap para pemirsa dan para pembaca selalu memberikan masukan, termasuk kontrol sosial dan kritik, membangun supaya kita juga ke depan akan semakin baik, karena kita sangat membutuhkan itu. Apalagi dengan media cetak, bahkan yang paling besar di Jawa Barat, Pikiran Rakyat pun pengurangan wartawan dan tenaga administrasi besar-besar. Makanya kalau kita media yang kecil ini bisa eksis terus, sudah berarti kita sudah secara tidak langsung kita bisa bersaing dengan media lokal yang sudah menasional gitu. Walaupun mereka harian, kita belum gitu. Tapi dengan kita eksis saja sudah sangat berterima kasih gitu kepada pelanggan, pembaca dan juga pendengar gitu. Maka dari itu sekali lagi kita butuh sekali masukan dan kritikan dari semua para pembaca. Yang paling disukai oleh pembaca apa saja tolong sampaikan kepada kami. Bahkan demikian ya perbincangan langsung dengan pimpinan redaksi Suara Rakyat Indonesia, sekaligus pimpinan redaksi Suara Rakyat Online ya. Jadi terima kasih Kang Iman. Mudah-mudahan Suara Rakyat terus berkarya, membumi kian pro rakyat, dan benar-benar menjadi ruh dan napas rakyat. Amin. Hidup Suara Rakyat. Hidup. Oke, terima kasih.